Silakan Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Kota Kediri yang sedang melihat video ini, kami dari angkatan yang baru lulus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah membimbing kami dari nol sampai kami semua ini bisa berprestasi dan membawa nama baik SMP Negeri 4 menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih jaya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Guru Bapak SMP Negeri 4 Kediri. Oke, luar biasa. Ya, jadi gemblengan yang luar biasa benar-benar kalian rasakan selama di SMP Negeri 4 Kediri. Oke, anak-anakku, sekarang kita langsung menuju ke topik utama kita. Kalian maju final, ya kan? Ya. Oke. Adalah capaian yang luar biasa sudah kamu jalani sehingga kamu akhirnya benar-benar sampai final. Walaupun seharusnya kamu final SMP gitu. Masih SMP. Masih SMP. Sekarang kebablasan menjadi sudah SMA, tapi kan lomba ini tetap atas nama SMP 4. Ya. Oke. Apa yang sudah jelaskan dulu materi yang akan kamu lombakan ini apa? Dimulai Alvin dulu yang tengah. Materi yang kami lombakan ini adalah inovasi baru dari agroindustri atau pertanian. Jadi di kemajuan yang sekarang kami menciptakan pertanian modern, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Panda tersebut. Di aplikasi ini kami memudahkan petani untuk bercocok tanam, yaitu kami menyediakan fitur on farm dan off farm. Di fitur on farm itu petani dapat mengawasi lahannya dari sebuah smartphone. Di fitur off farm itu ada pemantau lahan, ada pengairan otomatis, ada sensor kelembapan tanah, terus ada sensor suhu dan kamera pandang. Di fitur off-road itu kami menyediakan penjualan sayur mayur. Jadi hasil sayur mayur dari petani tersebut. Kan kami sudah memudahkan petani di fitur off-road. Kami memudahkan petani mengawasi pertaniannya di rumah dengan menggunakan smartphone. Di fitur off-road itu di fitur off-road ada 3 fitur, yaitu Panda Shop, kalau nggak salah ya, terus Panda Send dan Panda Reset. Di Panda Shop ini kami menyediakan berbagai pilihan untuk menjual hasil panennya kepada pembeli. Contohnya, petani A menghasilkan padi, petani B menghasilkan cabai, petani C menghasilkan jagung. Dan di fitur Panda Shop ini kami memantau harga dari sayuran tersebut. Jadi seperti harga pasar gitu. Tak potong sih, Bin. Gini Kak Bin, ini berarti berupa aplikasi di smartphone. Iya. Oh, luar biasa. Jadi petani atau siapa saja yang sedang mengusahakan pertanian bisa mengendalikan sistem pertaniannya dari smartphone-nya. Iya. Luar biasa. Karena memang smartphone sekarang dimiliki oleh siapa saja ya, bukan dari golongan itu, dan petani pun harus berwawasan ke depan, harus mengikuti perkembangan teknologi. Iya, luar biasa. Jadi ini sebuah aplikasi untuk mengendalikan berjalannya sistem pertanian yang dijalankan petani. Oke. Misal, ini kan Bapak Ibu Guru sekarang sedang menggalakkan pertanian hidroponik. Itu diterapkan di sistem hidroponik apa bisa? Sistem hidroponik. Iya. Kalau sistem hidroponik itu kan sudah ada pompa otomatis ya, kan peralon, Iya. air, Pupuknya nggak mungkin keliru ya. Sudah ada aliran pompa otomatisnya. Kalau kita pasang Panda itu mungkin bisa, tapi karena Panda memiliki fitur perairan otomatis, mungkin perairan otomatisnya bisa dilepas. Nggak perlu pakai karena kan yang namanya hidroponik sudah otomatis ya, nggak begitu. Mungkin kita hanya memakai itu cuma memakai kamera pemantau saja. Ya, untuk perkembangannya tanaman itu. Iya.
Oke, anak. Sekarang coba saya tanya ke Pian, coba jawab Pian. Yan, gini Yan. Dalam pelaksanaan riset ini, eh, hambatan apa yang paling kamu rasakan? Hambatan. Heeh. Ya, dari karya ini inovasi kita bertiga. Bentar, ini aplikasinya namanya Vanda gitu ya? Ya, Oke, dari aplikasi Vanda ini, aplikasi Vanda, yang paling susah. ya bukan susah sih sebenarnya. Kalau susah bisa kamu hadapi enteng saja. Susah bisa kamu selesaikan kecil. Tapi yang kemudian kamu rasakan itu membuatmu kecil. Misal gini, kamu mentargetkan penyelesaian poin A itu seharusnya selesai dengan 9. Tapi kamu poin A itu baru di riset ini baru poin 7 misalkan. Itu tentang apa? Sehingga kamu menjadikan ini sebuah catatan. Silakan Rian. Untuk itu kesulitannya berada di alatnya untuk diatur dari smartphone tuh kadang bisa trouble kalau alatnya itu masih kurang perawatan. Oke. Trouble-nya di sistem softwarenya itu ya. Ya, Oke. Berarti ini sebuah catatan yang akan terus dikembangkan toh berarti bukan berarti hambatan ini menghentikan risetmu kan tidak. Bahwa hambatan itu harus ada perbaikan untuk kemudian menjadi karya yang lebih baik. Kehandihan. Ide ini sebenarnya berawal dari mana? Kenapa ini kemudian kamu tertarik menjadi sebuah riset? Iya. Kita memiliki 3 latar belakang sebetulnya untuk membuat inovasi karya ini. Yang pertama agroindustri yang sudah dijelaskan oleh Alvin tadi. Yang kedua adalah sistem pertanian presisi. Sistem pertanian presisi itu sistem pertanian yang terpadu berbasis kepada informasi dan juga produksi untuk meningkatkan efisiensi hasil pertanian dari hulu ke hilir. Jadi sistem pertanian presisi ini menggunakan teknologi yang dirancang khusus atau diprogram untuk memantau atau melihat lahan yang kita sedang buat itu. Contohnya kita memiliki lahan padi, kita gunakan teknologi untuk perairan otomatis ini, terus kita gunakan teknologi untuk mengatur kelembapan, bisa diakses lewat HP. Terus yang ketiga itu era revolusi industri 4.0 Pak ya. Karena di era revolusi industri 4.0 ini kita dituntut untuk menjadi manusia yang berpikiran luas dan juga manusia yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau teknologi untuk membantu kita di segala bidang yang kita geluti, contohnya agroindustri. Oke. Aku curiga, suwe-suwe jangan-jangan kalian itu sarjana pertanian, omonganmu bahasa yang kamu pakai bahasa kelas bahasa kelas tinggi ya. Kamu baca literaturnya berarti luar biasa. Kemampuan kamu mencerna literatur hebat. Tentunya itu karena pengalamanmu di SMP 4 yang luar biasa. Pak Arif bangga, saya yakin Bapak Ibu guru yang lain juga bangga. Oke, petani sekarang. Ketika kamu riset tentang pertanian, otomatis kamu pasti membayangkan sudah dengan figur petani kan gitu kan. Oke. Satu hal yang ingin Pak Arif tanya. Sementara orang, anggapan sebagian orang, tidak semua ya. Anggapan sebagian orang bahwa profesi sebagai petani itu dianggap profesi kelas 2. Ya, contoh misalnya aja gini, ngobrol kamu cita-citamu apa? Jarang tuh aku pengen jadi petani, nah, gitu kan jarang. Nah, sekarang Alvin sekarang. Aku pengen tahu pendapatnya Alvin. Bagaimana pendapatmu tentang profesi petani? Nah, kenapa Pak ditanya ini? Karena kamu risetnya pertanian ternyata. Oke, silakan. Bagaimana figur seorang petani di matamu itu bagaimana? Silakan. Figur seorang petani? Ya. Tentunya sangat penting, Pak. Soalnya kalau nggak ada petani, apa bisa kita menanam seperti padi, jagung? Dokter suruh nanam apa bisa? Dokter padi gitu. Petani itu sangat penting, Pak, sebenarnya. Cuma anggapan masyarakat ini yang istilahnya menyembelihkan seorang petani. Ya, walaupun tidak semua masyarakat ya, sebagian orang masih memandang bahwa profesi petani itu dianggap profesi kelas 2, bukan merupakan profesi idola. Padahal kalau dari penjelasan Alvin tadi bahwa ternyata profesi petani itu jasanya luar biasa. Wabeh jadi dokter, orang isi nandur pari mangan opo gitu.
kabeh dadi pilot, gitu, kabeh dadi pilot, ora ana sing nandur jagung mangan apa. Ya. Kabeh dadi petani, petani loro sing ngobati sapa. Lah, intinya Kalau diserahkan ke kecerdasan buatan tentu ada kekurangannya. oke, ya. Oke, anak-anak lanjut. Ketika lomba nanti di final. Final nanti kita 2 ya, besok jam 7 ya. Besok jam 10 itu Simulasi. simulasi, Pak. Oke, besok jam 10 dan hari Minggu jam 7. Oke. Dalam babak untuk menghadapi lomba final besok, apa yang sudah dipersiapkan? Siapa menjawab sih? Ayo, oke, ke sebelah kiri dulu. Ayo. Apa yang sudah kamu persiapkan? Hal-hal yang sudah kami persiapkan selama kurang lebih 4 bulan, 3 bulan ya. Selama pandemi ini kami sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk kita di final. Pertama ada terdapat alat yang sudah kita rakit di belakang ya. Terus sama materi-materi yang akan kami berikan nanti di final, dan juga pastinya kami sudah mempersiapkan kepercayaan diri kami masing-masing agar tidak nervous pada saat final. Oke, luar biasa. Oke, Bin, apa yang sudah kamu siapkan, Bin? Pergi ke dukun? Doa sih, Pak. Doa. Pergi ke dukun bayi? Apa dukun pijet? Oke, silakan Alvin. Ya, yang perlu usaha rakit alatnya, terus buat ini smart, banner, teks, terus latihan presentasi sama buat PowerPoint dan poster, dan yang paling penting itu doa orang tua sih. Oke, Andi, apa yang sudah kamu persiapkan, Andi? Ya sama sih Pak, yang paling penting itu ada alat. Kalau kita pakai software ada smartphone dan juga ada akses ke softwarenya itu. Maksudnya gini, kalau kita membuat sebuah alat, terus kita koneksikan ke dalam sebuah aplikasi, apa yang harusnya kita siapkan sih? Apa yang harusnya kita kembangkan? Yang kita kembangkan adalah proses jalan lancarnya pembuatan sebuah aplikasi tersebut. Kalau kita buat alat yang dihubungkan ke aplikasi, kalau alat saja yang sudah kami buat, tapi aplikasinya cuma sampai titik 1, tanggal ke 1, tidak ada pengembangan ke tanggal di atas, itu tidak bisa padu, tidak bisa menjadi satu. Jadi yang dipersiapkan sih kekompakan antara kelompok, juga itu alat dengan aplikasi. Kekompakan antara anggota kelompok, bal-balan aja kan. Kudu kompak ya. Umpan-umpanannya kudu pas. Nyamburi kabeh. Yang ngarep kabeh kompak. Kompak kuwi kabeh yang ngarep kabeh nyamburi. Mengerti kegulan. Oke. Tadi Andi menyampaikan bahwa harus ada sinkron, jadi antara alatnya tadi ya, alat dengan itu kudu nyambung. Berarti kudu nyambung internet ya. Iya. Lah sampean ndek paketan gak? Ya itu bisa diatasi. Kita ini membuat prototipenya ya. Jadi masih berbentuk ya prototipe itu. Untuk koneksi internet kita menggunakan WiFi karena di prosesor kami sudah mengandung modul WiFi. Terus untuk koneksinya kita menggunakan WiFi yang kecil itu, nanti bisa ditaruh di alatnya. Terus untuk daya tahan, daya baterai kita menggunakan powerbank panel surya. Jadi powerbanknya kita set bisa menyerap sinar matahari. Jadi tidak perlu gunakan jos tenan. Penelitianmu wes ya Allah. Bersyukur sekali Pak Arif punya kalian. Jadi ini anak SMP ya, anak SMP penelitiannya temanya pertanian menggunakan teknologi smartphone. Harus dikembangkan karena ini merupakan sesuatu yang awal yang luar biasa bagi kalian nak ya. Apalagi kalian sekarang sudah di SMA, tentunya peluang-peluang untuk mengembangkan itu semakin besar. Kamu bertemu Bapak Ibu guru yang baru, tentunya ilmu-ilmu mereka juga baru, tidak seperti halnya yang dulu kan berkembang kamu. Jadi saatnya kamu bertemu dengan para ahli-ahli baru, kemudian menemui ilmu-ilmu yang baru untuk berkembang.
Itulah gunanya berjenjangan, ya ta. Kamu tidak puas terus naik SMP terus, mau sampai tuwek kaya Pak Arif naik SMP terus. Kamu berada di SMA, bertemu dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru di SMA, ilmunya lebih fokus dan berkembang. Nah, nanti kuliah juga disesuaikan lagi dengan minat bakatnya. Otomatis ini nanti akan terus berkembang ilmunya. Tapi jangan lupa anak-anak, pesan dari Pak Arif, kita kan dalam banyak literatur disampaikan kalau kita ini memiliki dua kecerdasan, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Kecerdasan yang kamu dapatkan di kelas melalui pelajaran-pelajaran, dan kecerdasan yang kamu dapatkan, kecerdasan emosional itu kamu dapatkan ketika kamu berkumpul dengan teman-temanmu, organisasi dan sebagainya, ya. Jangan kemudian kamu berada di salah satunya saja, tetapi kamu harus mengembangkan diri dengan berada di dua-duanya. Pak Arif senang kamu pendekar Raja Wali, kamu tukang juara nih lomba pramuka, tetapi itu kamu tidak merasa puas dengan berkembangnya kecerdasan emosionalmu, kepemimpinanmu sudah tertempa sedemikian rupa, tetapi kamu harus menyeberang ke disiplin ilmu satunya, yaitu lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah ini adalah kecerdasan intelektual, mengembangkan intelektualitasmu. Tentu ini berbeda sekali ketika kamu lomba pramuka. Tapi dengan kamu berada di kedua sisi ini, berarti kamu memiliki kecerdasan yang seimbang. Kecerdasan yang dua-duanya berkembang. Intelektual kamu juga hebat, kepemimpinan kamu juga luar biasa. Tetapi ingat, dua kecerdasan ini harus memiliki pondasi yang bagus. Pondasinya adalah kecerdasan religi atau kecerdasan spiritual. Pinter njero langit ya, wis pinter jos koyo ngopo. Baik itu pinter kecerdasan emosi, pinter intelektual. Tapi kalau tidak memiliki pondasi religi, pondasi spiritual yang bagus, menjadi gamang. Maka dari itu anak-anak, setinggi apapun kamu tumbuh, sehebat apapun kamu menang, sekuat apapun kamu berjuang, jangan pernah lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis menang ping bolak-balik terus kemudian sampai lali, jangan. Justru kamu harus ini Pak Mas Sugeng yang biasanya sering menyampaikan. Kak Sugeng, jadilah kamu seperti tumbuhan padi. Coba, ketika Kak Sugeng mengingatkan, jadilah kamu seperti padi, apa yang terlintas di benakmu? Kelingan, ingat gak? Filosofi padi kan, padi semakin bersih semakin menunduk. Kita semakin banyak ilmu, seharusnya kita semakin anda pasar. Kita lihat background kita dulu, semuanya kita orang nggak punya, ya mohon maaf. Terus masa depan kita sukses, jangan terlena dengan kesuksesan tersebut, tapi ingatlah bahwa kita dulu tuh orang nggak punya, kita harusnya bisa membantu orang-orang yang pada kita bantu. Jadi kita harus ada pasar, jangan sombong. Oke, luar biasa. Anak-anak, sekarang terakhir nih, jelaskan apa yang menjadi targetmu dalam kompetisi ini, dalam lomba ini. Silakan. Ayo, silakan. Apa yang menjadi targetmu? Ayo. Target saya di sini dalam mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini, pertama hanya untuk mencari pengalaman baru yang belum saya capai di SMP sebelumnya itu. Sama juga agar saya tidak terlalu ketinggalan oleh teman-teman yang lain yang sudah berkarya, yang sudah mengabdi pada negeri ini. Saya juga ingin menjadi seperti itu. Oke. Sekarang kalian Inalpin yang begini. Kalian minta doa restu kepada Bapak Ibu guru dan teman-temanmu. Oke, silakan. Kepada Bapak Ibu guru dan Bu Yayu, terus teman-teman dan juga pemirsa-pemirsa yang menyaksikan tayang ini, kami meminta doa restu agar diberi kemudahan, diberi kelancaran saat lomba hari H nanti.
mohon doanya. Dan itu aja sih Pak. Oke, demikian pemirsa. Mohon doa restu Handi, Alvin, dan Rian akan maju final untuk lomba karya tulis ilmiah tingkat ekskarsidenan Kediri yang akan dilaksanakan besok jam 10 ya, dan hari Minggu jam 7 pagi secara daring, secara online. Semoga dalam perjuangan putra bertiga ini mendapatkan kemudahan. Kalau Pak Erip pengennya kalian menang, saya yakin Bapak Ibu guru pengennya kalian yo menang. Tapi ingat, kalah menang suatu saat nanti akan kamu dapatkan harus diterima dengan lapang dada. Terima, itu sebagai ketentuan. Ketentuan siapa? Ketentuan Tuhan. Allah menentukan kamu kalah, Allah menentukan kamu menang. Wis pasrah. Sekarang ketika itu belum terjadi, tugas kita untuk ikhtiar, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Demikian pemirsa malam ini. Oke, silakan Alvin. Pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kami minta bantuannya untuk like poster kami di akira_man1. Itu kami Membutuhkan membutuhkan satu like dari kalian yang sangat sangat berharga. berharga. Oke, satu orang biar yang jelas. Tadi disebutkan di mana like-nya. Oke, Alvin silakan. Like-nya di akira_man1 Oh, Instagram apa? di Instagram. Nah, Di Instagram. oh, @akira_man1. Instagram digoleki nek Microsoft Word. Gak betul-betul. Oke. Tolong teman-teman pemirsa semua, Alvin dan teman-teman kontingen dari SMP Negeri 4, kontingen dari SMP Negeri 4 membutuhkan dukungan kalian untuk like dan share akun Instagramnya apa? @akira_man1. @akira. @akira. Engko ditulis ning nggon komentar ya. @akira_man1. Oke, di sana nanti kamu akan menemukan postere Alvin wong telu. Yang ada tulisannya Panda. Yang ada tulisannya Vanda, seperti di ini background ketika sekarang nih. Nah, ada tulisan seperti ini, di like, share sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa minta dukungan yang pertama teman-teman kalian yang berada di SMA 1, koncone Handi kan yo. Teman-teman dari SMA 1 bantu Handi agar Handi bisa mengharumkan juga SMA 1. Begitu juga Alvin dari MAN 2. Teman-temannya Alvin dari MAN 2. Dan teman-temannya Rian dari SMA 7. Oke. Teman-teman semua, pemirsa yang luar biasa, malam ini terpaksa harus kita akhiri sekian. Insya Allah besok berjalannya lomba akan saya rekam, kemudian akan saya munculkan di akun di channel Sepipat Kediri channel. Oke, terima kasih. Sugeng Dalu, selamat malam atas perhatian pemirsa semua. Oke, kasih tangan, kasih dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.